percaya tangismu dan perjuanganmu. Adikun. Cak, aku mandi habis kamu ya. Pintu belakang jangan lupa ditutup. Nanti kucingnya pada masuk. Guys, yuk makan yuk. Udah jadi nih. Yus, mas air lebih nggak? Mau dong. Nif, udah isi logbook belum? Cepetan isi logbooknya. Apa sih kamu nih? Siapa lagi di luar? Mau nitip ST dong. Siapa di kamar mandi? Cepet dong. San, minta duit San. Belanja. 1, 2, 3, ganti gaya. Oke, jempolnya mana? Apa sih kamu nih? Aku mandi habis kamu ya. Siapa di kamar mandi? Cepet dong. Apa sih kamu nih? Nif, udah isi logbook belum? Pintu belakang jangan lupa Cepetan isi ditutup. logbooknya. Nanti Siapa kucingnya lagi di pada luar? masuk. Mau nitip ST dong. San, Siapa di kamar mandi? minta duit San. Cepet dong. Adikku. Belanja Adikun. guys. Mau dong. Makan Siapa di ya. kamar mandi? Yus. Mas air lebih nggak? Dong. Mau dong, Yus. Mas air lebih nggak dong? Perjalanan melintasi kota ini, dua langit, dua hari kau temani aku. Awalnya, kami hanyalah tamu. Lalu, pelan-pelan, desa ini mengajarkan cara pulang. Awalnya, tempat ini hanyalah sebuah titik asing di dalam peta perjalanan kami. Sebuah nama yang kami sebut dengan ragu. Sebuah titik yang kami datangi dengan sejuta tanya. Namun, lihatlah hari ini. Bagaimana sudut-sudut jalan yang dulunya asing, kini terasa seperti rumah. Bagaimana wajah-wajah yang dulu tak kami kenal, kini menjadi alasan beratnya langkah untuk pulang. Kami datang membawa ransel yang berisi rencana dan ambisi. Tapi, kami pulang membawa sesuatu yang jauh lebih berat, yaitu sebuah kenangan. Tentang tawa yang pecah di ruang tengah posko saat malam semakin larut. Tentang peluh yang jatuh di sela-sela pengabdian yang tak seberapa. Tentang hangatnya sapaan warga di setiap sore yang membuat kita lupa bahwa kita hanyalah pendatang. Dan ketika kami pergi, sebagian dari kami tertinggal di jalan kecil itu, di tawa anak-anak itu, di senja yang tidak pernah sama lagi. Terima kasih untuk orang-orang yang telah hadir menjadi guru tanpa lisan. Kami datang untuk memberi, tapi justru kami yang lebih banyak menerima. Mengajarkan kami bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa tinggi gelar yang kita kejar, tapi tentang seberapa tulus tangan yang kami ulurkan. Meskipun program kerja telah usai, cerita kami di sini tak akan pernah mati. Kami mungkin akan melangkah menjauh, tapi
sebagian hati kami akan selalu tertinggal di sini. Di desa ini, waktu berjalan lebih lambat. Dan entah kenapa, hati kami ikut menetap. Hai, nama saya Eva Novianti. Saya sebagai tenaga pendidik di KB Sri Kandi. Tantangannya yang pertama itu dengan anak-anak yang memiliki perilaku yang beragam, ada yang suka tantrum, terus ada yang konsentrasinya suka pecah, ada yang senangnya lari-lari, nggak bisa duduk diam. Itu tantangan utama buat kita sebagai pengajar PAUD ya. Kita harus bisa membuat mereka tertarik dengan pembelajaran yang ada di PAUD. Menyesuaikan pembelajaran dengan karakter anak itu, di sini kita menerapkan metode belajar sambil bermain. Jadi menciptakan suasana belajar itu tidak seperti belajar, tapi di sini mereka itu bermain-main. Di sini mereka itu kita melatih mereka prasekolah di periode emas, mengenalkan mereka tentang sekolah itu apa dan bagaimana, seperti itu. Menurut saya, pendidikan PAUD itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena pendidikan PAUD itu masa-masa anak di masa-masa pondasi, masa-masa periode emasnya mereka kan untuk belajar tentang tumbuh kembangnya mereka, terus mencakup stimulasi kognitif, motorik, terus sosial emosional, bahasa, belajar berbaur, bermain bersama kawan-kawannya, terus belajar tentang disiplin, belajar tentang bagaimana mengenal sekolah itu sendiri, biar mereka tidak kaget ketika masuk ke pendidikan formal yang lebih tinggi, seperti itu. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Isman Nugroho. Di sini saya selaku Duko di Padukuhan Suren yang melaksanakan tugas pemerintahan maupun sosial di wilayah Padukuhan Suren. Untuk menggambarkan kehangatan memang saya tidak bisa menggambarkan, karena ketika ada KKN yang akan datang di Padukuhan Suren, pasti akan saya ajak untuk datang, melihat langsung, bertemu dengan masyarakat. Karena biasanya ada waktu untuk observasi bagi KKN. Maka waktu itu yang saya gunakan untuk mengajak teman-teman KKN itu berkeliling, melihat langsung kegiatan masyarakat, sambil memetakan potensi, memetakan wilayah. Nanti teman-teman dari KKN pasti akan merasakan sesuatu yang berbeda, di mana aktivitas masyarakat di dusun itu berbeda dengan masyarakat di wilayah perkotaan. Jadi saya tidak menggambarkan, tapi biar KKN sendiri yang merasakan bagaimana perbedaan suasana, bagaimana kehangatan masyarakat. Apalagi kalau KKN itu memang ketika observasi ada waktu untuk mengikuti kegiatan pertemuan ataupun kerja bakti ataupun kegiatan lain yang berhubungan dengan warga, itu akan sangat lebih menyenangkan. Yang pertama itu jelas warga pasti bertanya, apakah ada KKN di sini Pak? Iya. Dari mana kampusnya? Oh, dari kampus A atau B gitu. Masyarakat itu akan tertarik karena mereka pasti akan menunggu programnya apa, kemudian berapa lama akan melaksanakan KKN. Dan itu banyak masyarakat yang menanti-nanti, wah KKN-nya kapan? KKN-nya akan ikut di RT ini enggak nanti? Oh, besok kalau kerja bakti tolong KKN-nya dikabari. Itu masyarakat selalu ingin melibatkan KKN dalam setiap kegiatan. Apalagi anak-anak itu kan sangat senang sekali. Kadang-kadang juga ada yang sering main ke posko, ada yang bahkan sampai akrab dengan teman-teman KKN. Secara umum masyarakat sangat menerima dan sangat menunggu untuk KKN ini dapat berkegiatan dengan masyarakat bersama-sama. Yang jelas dari warga pasti akan mendoakan setelah KKN teman-teman mahasiswa itu akan mendapatkan hasil yang terbaik
mendapatkan nilai yang memuaskan, dan otomatis nanti akan lulus tepat waktu dan juga dengan nilai terbaik. Itu pasti dari masyarakat itu akan mendoakan. Selain itu, tentu masyarakat akan menyampaikan bahwa program yang dilaksanakan itu bagus, bermanfaat secara langsung, dan juga ada program yang memang dampaknya jangka panjang. Kemarin teman-teman sudah membuat roket stok ya, itu tentu akan berdampak jangka panjang bagi masyarakat, dan itu akan menjadi sebuah pengingat dan kenangan bagi masyarakat bahwa pernah ada KKN yang melaksanakan programnya seperti ini. Kak, jangan pergi ya. Kak, jangan pergi ya. Kak, jangan pergi ya, Kak.